Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Pak Agus di sini. Kali ini kita akan mempelajari bab pertama di kelas 3, yaitu tentang rangkaian searah. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah nanti peserta didik mampu menggunakan voltmeter dan ampermeter. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menghitung energi dan daya listrik. Jadi untuk bab pertama ini cukup 3 tujuan pembelajaran ini saja. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tentang alat ukur listrik. Jadi alat ukur listrik itu ada 2 macam ya. Secara global ada 2 macam, yaitu ada ampermeter, kemudian ada voltmeter. Nah, secara umum rangkaian untuk mengukur arus listrik yang ada kita gunakan seperti ini nih. Jadi ini ada alat ampermeter, kemudian ada arus masuk, kemudian ini ada arus keluar. Nah, kemudian jarum penunjuk pada alat ukur ini nanti akan menunjukkan berapa besarnya arus yang dihitung begitu. Kita ulas sedikit tentang bagaimana cara menghitung besarnya arus dan voltmeter. Materi ini kemarin sudah saya sampaikan di video singkat ya, tapi nggak ada salahnya kita ulangi lagi. Yang pertama adalah ketika kita mau menghitung ampermeter, kita perlu memperhatikan di sini ada batas ukur maksimum. Nah, ini batas ukur maksimum itu ditunjukkan dengan di mana kawat itu ditempelkan. Jadi ini pada skala 0, kemudian di sini ada skala 1 ampere, kemudian ada skala 5 ampere. Jadi kalau misalkan kawatnya ini ditempelkan pada skala 1 ampere, maka batas ukur maksimalnya adalah 1 ampere. Kemudian setelah dialiri arus, ini jarum akan menunjukkan angka tertentu. Nah, angka tertentu ini kemudian dibagi dengan hasil maksimumnya, pengukuran maksimum. Jadi angka yang ditunjuk dibagi dengan angka maksimum, lalu dikalikan dengan batas ukur maksimum. Sebagai contoh di sini, ini hasil ukurnya adalah 12 dibagi dengan 50 lalu dikalikan dengan 1 ampere. Nah, menghasilkan 0,24. Dengan cara yang sama, kita perhatikan di sini apabila kemudian kawatnya dicolokkan atau ditempelkan pada 5 ampere. Nah, ini menjadi batas ukur maksimumnya. Lalu kemudian jarumnya ini menunjukkan angka tertentu. Nah, kalau di sini misalnya angka 19, maka 19 dibagi dengan 50 ini angka maksimumnya, lalu dikalikan dengan 5 ampere. Ini akan menghasilkan 1,9. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung voltmeter. Caranya sama, yaitu kita lihat nilai minimum maksimumnya, nilai batas ukur maksimumnya, ini ada 10 volt. Kemudian nilai yang ditunjukkan oleh jarum, ini misalnya 40 di sini ya. Nah, kemudian batas maksimumnya berapa ini? Hasil ukur maksimumnya, angkanya menunjukkan di sini adalah maksimum 50. Sehingga 40 dibagi dengan 50 dikalikan dengan 10 volt. Sehingga pengukuran ini menghasilkan 8 volt begitu. Jadi secara umum bagaimana sih cara mengukur alat tegangan listrik? Ya mudah saja. Ini ada sumber tegangannya, kemudian ada resistor, lalu ada alat ukur. Nah, resistor itu apa? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Sehingga gambar ini ketika kita buat skema itu menjadi gambar B seperti ini. Nah, ini menunjukkan adalah sumber tegangan. Jadi ada plus minus. Biasanya yang plus ini tandanya panjang. Ini ya, panjang. Kemudian minus ini tandanya pendek. Jadi plus ini agak panjang, minus pendek. Ini perlu diingat-ingat karena nanti ke belakang akan kita gunakan sebagai acuan baku begitu. Kemudian resistor, ini simbolnya adalah seperti gerigi ini. Ini adalah resistor. Resist itu dari bahasa Inggris yang artinya menahan ya. Jadi bisa menahan arus. Ini namanya resistor. Kemudian untuk alat ukurnya, ini V, voltase ya, menunjukkan ini alat ukur tegangan. Jadi kalau gambar ini ditransformasikan ke dalam bentuk bagan, maka nampak seperti di sebelah kanan ini. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nah, yang pasti harus menghubungkan kutub-kutub dengan polaritas yang benar. Positif nanti disambungkan dengan positif, negatif dengan negatif. Jangan sampai salah ya, karena kalau sampai salah nanti tidak akan terukur dengan bagus sekali. Baik, kita lanjutkan.
Kalau tadi kita sudah sempat menyinggung tentang resistor ya. Nah, resistor ini ternyata bergantung pada beberapa hal ya. R ini adalah resistor. Itu yang pertama bergantung pada jenis bahan ya. Rho itu massa jenis ya, massa jenis. Kemudian L itu adalah panjang. Kemudian A itu adalah luas. Sehingga untuk menghitung hambatan pada suatu kawat ya, pada suatu kawat itu bergantung dengan massa jenisnya. Massa jenis itu apa sih? Jenis bahan. Contoh, akan sangat berbeda hantaran arus listrik menggunakan kawat tembaga dan aluminium. Jadi ada baja, ada kawat, kemudian ada kawat tembaga, kawat aluminium, itu menunjukkan massa jenis atau jenis logamnya. Ini adalah rho-nya di sini. Lalu L ini panjangnya. Jadi semakin panjang suatu kawat, maka hambatannya makin besar. Ingat, R ini sebanding dengan rho dan L. Jadi kalau hambatan jenisnya atau massa jenisnya ini lebih besar, maka hambatannya juga akan lebih besar. Begitu juga ketika panjang dari kawat ini semakin panjang, maka hambatannya juga semakin besar. Tetapi ini akan berbanding terbalik dengan A atau luas penampang. Jadi kalau kawatnya itu semakin gede, ya, luasnya makin gede, penampangnya makin gede, maka R-nya ini makin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika luasnya ini kecil, maka hambatannya semakin besar. Nah, kita bisa lihat pada kabel-kabel yang di pinggir jalan, itu kabelnya itu dibuat besar-besar. Kenapa? Supaya hambatannya kecil. Nah, makanya teman-teman kalau di rumah itu memasang kabel untuk yang voltasenya besar atau membutuhkan daya besar, maka kita harus menggunakan kawat yang besar. Kalau kawatnya kecil, itu kawatnya bisa panas, bisa putus nanti. Itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah beberapa hambatan jenis dari beberapa bahan. Kita perhatikan bahwa konduktor yang baik ini memiliki hambatan jenis yang rendah. Yang mana kira-kira yang paling rendah itu? Oke, tembaga ya. Tembaga ini paling rendah ini 1,72. Kemudian yang paling besar apa? Ini ada nikrom. Nah, ini emas, ini lumayan ini, emas. Tapi tembaga ini yang paling kecil ya, yang paling kecil. Nah, ini bisa diperhatikan angka-angkanya di sini. Ini nggak perlu hafal, cukup tahu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suhu ini mempengaruhi hambatan kawat? Nah, ternyata iya, ternyata suhu ini mempengaruhi hambatan kawat. Jadi semakin suhunya tinggi, ya, semakin suhunya tinggi, maka hambatannya juga semakin besar. Makanya bagaimana caranya supaya kawat itu nggak panas, gitu ya? Supaya kawat itu nggak panas. Baik, ini ada beberapa persamaan, ini perlu diingat saja bahwa hambatan ini sebanding dengan hambatan jenis atau rho. Ini R, delta R atau perubahan hambatan, ini sama dengan hambatan awal dikalikan dengan alfa. Nah, alfa ini merupakan konstanta ya, dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, ini. Jadi delta R, R0, alfa, delta T. Ini mudah banget diingat. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu apa? Hukum Kirchhoff ini nanti ada dua. Satu, hukum Kirchhoff dalam arus yang tidak bercabang, menyatakan bahwa jumlah arus masuk ini sama dengan jumlah arus keluar. Itu cara mudahnya. Jadi hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Lalu untuk resistor itu nanti kita kenal ada hambatan seri dan hambatan paralel. Kalau hambatan seri itu mudah banget cara ngitungnya, tinggal hambatannya dijumlah saja. Jadi jumlah hambatan total merupakan hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga dan sebagainya. Tergantung berapa nanti ada resistor yang ada. Nah, ini seperti ini contohnya, ini ada baterai, kemudian ini ada lampu kedua. Nah, ini susunan seperti ini namanya susunan seri. Jadi untuk mencari berapa hambatan total, kalau bahasa fisikanya hambatan pengganti, padahal ini adalah hambatan total ya. Jadi hambatan total itu sama saja dengan hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah di rangkaian seri ini arusnya selalu sama ya. Arusnya sama. Sedangkan voltasenya merupakan penjumlahan dari voltase pertama, voltase kedua, ketiga dan sebagainya. Ini perlu diingat. Nah, kelemahan susunan seri ini apa?
Kalau satu putus, maka lampu belakangnya juga akan mati. Nah, manfaatnya untuk apa? Ini digunakan di sekring, ya, di sekring yang ada di rumah itu. Nah, sekarang kalau susunan paralel. Nah, susunan paralel ini, ya, ini agak sedikit jelimet ngitungnya, tapi jangan khawatir, akan mudah ngitungnya. Jadi seper hambatan total atau seper R paralel ini sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya, ya. Kalau tadi di rangkaian seri itu arusnya sama, maka di rangkaian paralel ini yang sama adalah tegangannya atau voltasenya. Sedangkan arusnya itu merupakan penjumlahan dari arus pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi diingat ya, perbedaan rangkaian seri dan paralel. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya ini banyak. Jika salah satu komponen ini rusak atau gagal, maka komponen lain ini masih tetap bisa menyala, ya, pada TV, radio, kulkas, dan sebagainya. Jadi kalau ada radio yang rusak, salah satu komponen rusak, itu komponennya tinggal dicopot, diganti, udah bisa. Kalau tadi udah kita bahas tentang hukum Kirchhoff 1, di mana arus masuk sama dengan arus keluar, ya. Nah, sekarang hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop itu sama dengan 0. Atau sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V itu sendiri apa? Yaitu jumlah tegangan, ini jumlah tegangan, ditambah dengan jumlah arus dikalikan hambatan, ini sama dengan 0. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini kita lihat. Di sini misalkan saya punya sumber tegangan 1 ya, atau E1, ini epsilon 1, kemudian hambatan 1, hambatan 2, sumber tegangan 2, kemudian ini ada hambatan ketiga. Nah, ini dijumlah dulu. Tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah I1 kali R1, I2 kali R2, I3 kali R3. Nah, ini ada sebuah perjanjian tanda. Perjanjian tandanya ini gimana? Apabila arusnya ini masuk ke yang plus dulu, maka ini positif. Jadi arusnya misalnya muter gini ya. Ini kita buat tanda muter seperti ini. Jadi kalau masuk ke sini ini plus dulu, ya. Ini masuk plus. Nah, masuk ke sini ini minus. Jadi caranya gini. E1 dia plus ya. Minus E2. Nah, ini karena minus dulu yang masuk. Jadi E1 minus E2. Lebih lengkapnya nanti kita lihat soal ya, supaya lebih jelas. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan energi dan daya listrik. Jadi energi daya listrik itu secara mudahnya adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Untuk persamaannya, ini perlu diingat-ingat ya. V sama dengan V ya, voltasenya dikalikan arus dikalikan waktu. Atau bisa juga kita tuliskan V ini sama dengan arus kuadrat dikalikan dengan hambatan dikalikan dengan waktu. Bisa juga V ini sama dengan V kuadrat voltasenya dibagi dengan hambatan dikalikan dengan waktu. Jadi 3 ini yang perlu diingat. Nah, yang lumayan banyak muncul adalah daya listrik, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita pakai TV, pakai kompor listrik ya misalkan, kemudian pakai lampu bohlam atau pengering rambut. Nah, ini akan melibatkan daya listrik. Nah, daya listrik ini nanti akan banyak digunakan, makanya ini saya harapkan bisa diingat bahwa P atau power ya atau daya itu sama dengan V dibagi dengan T. Kemudian P ini bisa juga kita turunkan menjadi voltase kali arus. Atau P sama dengan I kuadrat kali R. Bisa juga P ini sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman di rumah pasti ada ini ya. Pasti ada lampu. Kalau sekarang kebanyakan sudah pakai LED. Tapi saya di rumah lebih suka pakai lampu ini karena hangat ya. Di tempat saya dingin, jadi lampu bohlam ini hangat ya. Kemudian bagaimana sih hambatan elemen listriknya? Nah, secara mudahnya kita ingat bahwa hambatannya ini sama dengan voltase kuadrat dibagi dengan power atau daya, begitu. Oke, baik, ini sedikit pengantar. Supaya lebih jelasnya kita akan langsung bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari ini.